Baik rekan-rekan peserta calon dari Pasnas kita, bahwa saat ini narasumber kita yang berikutnya yaitu Ibu Repelita Tambunan. Beliau adalah salah satu pakar dari JETSI. Ini adalah orang kedua dari narasumber kita, dan beberapa dari pengalaman beliau yang sangat luar biasa banyaknya. Bagaimana di dunia JETSI ini adalah beliau sampai tingkat internasional dari negara ke negara yang lain sebagai narasumber dan yang lain sebagainya. Di situ akan berbagi sama kita sekarang ini tentang bagaimana tentang JETSI ini kepada langsung saja untuk kita menghemat waktu kepada Ibu Repelita. Saya persilahkan Ibu Repelita. Baik, terima kasih Pak Maruf untuk waktu yang diberikan. Apakah suara saya jelas Bapak? Sangat pas sekali Bu, seperti suara lebih muda lagi kedengarannya. Baik, izinkan saya Bapak Ibu untuk presentasi. Saya akan share screen saya. Salam kenal kepada Bapak Ibu semua. Kalau tadi Ibu Iklila cerita masalah Patayat Muslimat, Aisyah, saya selalu bekerja sama dengan mereka. Nah, saya kenal dengan Ibu Iklila itu bukan sekarang karena kami bekerja sama di Inovasi, tetapi saya kenalnya ketika kami bekerja sama sama-sama di Patayat. Luar biasa. Ya, salam kenal dengan Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa bersama-sama sharing bersama di pagi hari ini. Saya mohon izin untuk share screen saya dulu. Baik, sudah kelihatan ya Pak Maruf? Kelihatan jelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Kalau tadi Ibu Iklila sudah menjelaskan seperti apa konsep gender atau JETSI itu, khususnya dalam pendidikan. Saya akan mencoba sharing kepada Bapak Ibu bagaimana strategi kita untuk mengimplementasikan JETSI itu dalam pendidikan di madrasah. Ya, yang pertama Bapak Ibu barangkali nih bisa lihat gambar ini, ada diagram, judulnya di atas itu adalah tentang gender equality, disability, dan inklusi sosial. Itu jangan dari kata JETSI. Saya percaya Bapak Ibu sudah sering dengar kata tersebut. Nah, ada 3 kata yang sangat penting sekali dalam JETSI itu. Dalam bahasa Indonesianya, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Nah, Bapak Ibu kita lihat diagram di sini. Ada di atas di sini disebutkan intersectionality atau interseksionalitas. Apa artinya itu? Kenapa itu ada dan kenapa itu dimunculkan dalam ketika kita berdiskusi tentang JETSI dalam dunia pendidikan sekarang. Bapak Ibu kita lihat diagram ini, di tengah ini ada anak saya, tidak sebutkan siswa ya Bapak Ibu, karena kalau hanya siswa berarti itu mungkin hanya ada siswa yang di dalam sekolah di madrasah. Tetapi saya sebutkan anak karena anak itu adalah mungkin ada anak masih belum dalam jangkauan kita sebagai pendidik di sekolah. Nah, disebutkan dalam interseksionalitas itu ada gender, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Iklila. Nah, anak itu bisa berasal karena dia perempuan, dia laki-laki, dia berasal karena dia mungkin penyandang disabilitas, dia berasal barangkali bahasanya, budayanya, suku bangsa berbeda. Ibu Iklila adalah berasal dari suku Jawa.
saya, Bapak Ibu, dari marga saya barangkali Bapak Ibu sudah tahu bahwa saya adalah orang Batak, numpang lahir di Sumatera ya Bapak Ibu, tetapi kan sudah lebih banyak di Jawa. Saya boleh dikatakan besarnya itu di Jogja, Pak Ma'ruf. Iya, ya, Horas, Ibu, Horas. Ya, Horas, Bapak. Nah, ada juga anak yang berasal dari migrasi. Barangkali keluarganya, orang tuanya itu berpindah-pindah. Harus berpindah-pindah bekerja, atau mungkin orang tuanya jadi pergi ke luar negeri atau ke kota atau provinsi lain untuk bekerja, mencari pekerjaan. Dan juga di sini ada anak yang berasal dari akses internet, radio, seperti sekarang kita masa pandemi ini, mereka tidak punya akses untuk ini. Bapak Ibu guru barangkali susah sekali menjangkau anak ini, anak yang di tengah tadi ini, karena jangkauannya itu tidak bisa dicapai. Lalu ada anak yang berasal dari keluarga yang barangkali status ekonominya itu mungkin kurang mampu. Dan juga ada anak Bapak Ibu di sini adalah dari geografi yang sangat jauh. Saya dengar tadi Bapak Ibu ada yang dari Sumatera, dari Loksmawe, dari Aceh, dari Jawa Timur, dan dari bagian timur yang lain yang kita satu di sini. Kita mempunyai akses, kita bertemu di sini. Nah, di sini Bapak Ibu dikatakan bahwa anak itu sekalipun dia datang dari berbagai latar belakang ini, bagaimana kita untuk menjangkau mereka. Kita lihat yang berikut Bapak Ibu, jika kita berbicara tentang pendidikan inklusif, di sini disebutkan sekarang kita sudah inklusif. Apakah benar demikian? Ini Bapak ini sudah mengundang anak-anak ini datang masuk ke dalam, ada juga yang duduk di kursi roda. Ini gedung sekolahnya, tetapi kita lihat di sini ada anak 3 orang di luar pagar. Kenapa mereka di luar pagar? Barangkali kalau kita lihat gambar yang baju kuning, mungkin dia penyandang disabilitas, dia pakai tongkat. Barangkali ada anak yang di tengah ini, mungkin dia tidak bisa mengakses ke dalam ke sini, barangkali tempatnya jauh, terpencil, ke sekolah saja harus jalan kaki berjam-jam, mungkin. Atau barangkali anak yang berbaju biru ini, barangkali dia misalnya kurang mampu, dia bisa sampai ke sekolah, sampai keluar gedungnya, tetapi dia tidak bisa mengakses ke dalam. Dalam pendidikan inklusif, anak itu tidak ada yang di luar, tetapi semuanya harus di dalam gedung ini supaya kita bisa mengatakan bahwa pendidikan kita itu adalah pendidikan yang inklusif. Bapak Ibu, kami dari inovasi itu salah satu proyek yang untuk bekerjasama dengan anak-anak sekolah di Indonesia, termasuk sekolah kita madrasah. Mengapa tentang JITSI itu sangat penting sekali dipromosikan atau kita integrasikan dalam pendidikan kita? Bapak Ibu, yang pertama adalah bahwa pemerintah Indonesia dalam komitmennya itu adalah bahwa pendidikan kesetaraan itu adalah untuk semua. Itu juga salah satunya adalah tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering dengar ini. Nah, yang berikutnya inovasi itu Bapak Ibu kami berkomitmen mendukung Kementerian Pendidikan dan Ristek dan juga Kementerian Agama untuk melihat JITSI ini sangat penting sekali diterjemahkan dan dipraktekkan sebagai wujud atau capaian kita untuk mensukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan itu. Nah, yang lebih ditekankan lagi, kenapa ini digaungkan JITSI ini, karena target pembangunan berkelanjutan tadi itu disebutkan anak perempuan dan laki-laki harus dapat menyelesaikan pendidikan primer. Nah, ini harus dijamin oleh sekolah, demikian juga di madrasah.
Nah, yang berikutnya dikatakan bahwa kesetaraan gender dan hak asasi manusia itu harus utamakan dalam pendidikan, dalam kurikulum, dalam pendidikan guru, dan guru terhadap anak-anak juga. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang harus kita emban dalam ketika kita menerapkan JETSI. Nah, Bapak Ibu, kalau demikian komitmen pemerintah juga, nah sekolah inklusif atau responsif JETSI itu seperti apa? Ibu barangkali sudah pernah melihat gambar ini. Di sini di gambar di atas ini ada pertandingan anak-anak mau lari. Nah, di sini ada anak-anak yang mau melihat, menonton pertandingan tersebut. Gambar A, Bapak Ibu, mereka diberikan bangku yang sama untuk berdiri. Nah, sama stepnya atau sama pijakannya. Nah, gambar B, ada anak tidak ada pijakan, tidak ada bangku untuk sebagai alas untuk dia berdiri, tapi 2 anak lagi dikasih. Gambar C, ada anak satu tinggi sekali, mungkin stepnya ini 3-4. Nah, ada anak yang perempuan ini tidak ada, dia berdiri di atas tanah, ada alas tetapi tidak kelihatan. Kalau saya coba bertanya dengan cepat, barangkali Bapak Ibu peserta bisa menyebutkan gambar A, B, C ini, di antara ini kira-kira gambar mana yang benar? Yang B, Bu. Gambar B, Bu. Gambar B. Gambar B ya? Ya, B. Ya, luar biasa. Gambar B ya, karena di sini disebutkan anak ini sudah tinggi, sudah cukup. Bisa lihat dari tembok ini, sekalipun ada tembok, dia bisa lihat menonton pertandingan ini. Tetapi anak yang di tengah harus dikasih 1 step, anak yang kedua, anak yang ketiga diberikan 2 step, 2 bangku. Dia bisa mencapai untuk melihat pertandingan ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ini lingkaran yang bulat ini, inklusi sosial itu dikatakan beragam anak-anak itu. Ada mungkin warna kulitnya yang sawo matang atau warna lain putih hitam. Nah, di sini menjadi satu semuanya. Tetapi kita sebagai pendidik, kita memberikan pelayanan kepada mereka agar anak-anak ini bisa mendapat akses yang sama untuk melihat pertandingan ini. Bisa mendapat akses yang sama untuk dapat menerima pelajaran dan materi yang sama. Nah, lebih khusus lagi Bapak Ibu, pertandingan yang sama ditonton oleh anak-anak. Ya, ini ada A dan ada B. Ini yang A ada pijakan yang kursi roda, dia duduk di kursi rodanya. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah bisa menebak ya, yang mana yang benar ini. Bisa ya Bapak Ibu? Mana kira-kira yang benar, A dan B? Yang B. Betul. Gambar B. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang B, harus ada tangga yang melandai begini, agar anak yang di kursi roda itu bisa sampai dan bisa melihat pertandingan ini. Barangkali sebagai pendidik atau sebagai ibu bapak guru di sekolah, kadang-kadang kita harus membukakan pintu kepada anak-anak tertentu, tetapi kepada anak yang lain mungkin tidak perlu untuk dibantu membuka pintu atau membuka gerbang supaya mereka bisa masuk ke sekolah tadi itu, ke gedung itu, tidak ada lagi yang berada di luar. Ya, nah jadi Bapak Ibu, sekolah yang responsif gender itu adalah seperti apa? Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melihat buku ini. Pemerintah kita Indonesia ada banyak buku-buku yang diterbitkan sangat bagus. Judulnya ini adalah Indikator Sekolah Responsif Gender. Ini diterbitkan pada tahun 2014, sudah lumayan lama. Sangat cukup bagus buku ini. Dikatakan bagaimana melihat isu gender, indikatornya itu seperti apa. Disebutkan siswa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama ke pendidikan. Nah, yang berikutnya adalah
harus mengakses kurikulum yang sama. Sekalipun mungkin metode Bapak Ibu untuk menjelaskan, menyampaikan itu berbeda, anak yang satu harus mungkin ada ekstrakurikuler menambah untuk anak itu bisa mampu menerima pelajaran itu, tetapi anak-anak semuanya adalah menerima materi kurikulum yang sama. Dikatakan juga mampu bekerja sama, tidak ada subordinasi sekalipun dia perempuan atau sekalipun dia laki-laki atau penyandang disabilitas. Contoh yang lain Bapak Ibu sangat penting sekali ketika kita menyebutkan prestasi keberhasilan. Misalnya keberhasilan siswa, jangan hanya misalnya yang kita sebutkan hanya anak yang laki-laki misalnya, atau hanya anak perempuan misalnya. Tetapi kita di kelas kita misalnya mungkin ada anak yang barangkali penyandang disabilitas atau mungkin agak lemah dibanding teman lainnya. Harus kita sebutkan keberhasilannya. Dan tidak ada kekerasan fisik dan non-fisik dalam pendidikan pengajaran kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, secara khusus kami sedikit menyoroti tentang sarana prasarana. Tadi Ibu Iklila tentu sudah menjelaskan hal ini dengan sangat baik tentang penyediaan toilet. Kenapa kami soroti ini dari isu gender Bapak Ibu? Mohon maaf kalau saya cerita sedikit, ada anak-anak atau siswa perempuan yang kadang tidak datang ke sekolah ketika mereka masa menstruasi karena di sekolah tidak ada fasilitas atau sarana yang dia bisa dengan leluasa untuk menggunakan toilet ketika dia ada masa period atau masa menstruasi. Jadi dia bilang, ya sudah deh, saya nggak usah masuk ke sekolah hari ini, 3 hari ke depan, daripada saya malu nanti, saya misalnya di rok saya ada tembus dan sebagainya itu. Nah Bapak Ibu, di sini sarana ini sangat penting kita perhatikan agar tidak ada yang tertinggal, tidak datang ke sekolah. Disarankan bagaimana toilet terpisah itu disediakan oleh sekolah untuk melihat kebutuhan dari anak-anak perempuan yang sekarang kita tahu Bapak Ibu ya, masa usia kelas 5, kelas 6 SD sudah menstruasi, anak-anak sekarang sehat-sehat, jadi itu kita lihat kenyataan adalah lebih cepat dari mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lampau. Nah, ruang ibadah khusus, ruang khusus, ada ruang konseling dan sebagainya itu sangat penting juga diperhatikan. Nah, Bapak Ibu, kenapa kami menekankan ada kekhususan tentang toilet tadi itu? Saya mau mengajak Bapak Ibu sedikit melihat status dari sekolah kita di Indonesia. 1 dari 3 sekolah di Indonesia tidak memiliki akses ke air yang bersih. Nah, lebih detail lagi di sini dikatakan 12,09% di Indonesia tidak memiliki jamban sekolah di Indonesia. Di sini juga disebutkan 35,19% di Indonesia sekolah tidak memiliki sarana cuci tangan. Terutama ini Bapak Ibu kami ambil karena keadaan kita sekarang dalam masa pandemi COVID-19. Di sini juga lebih detail lagi disebutkan 1 dari 2 sekolah di Indonesia tidak memiliki jamban yang terpisah antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Ini persennya Bapak Ibu. Kita lihat status sekolah-sekolah kita di Indonesia seperti ini kurang lebihnya saat ini. Yang lebih khusus lagi Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu sudah pernah melihat ini. Ada yang sudah pernah melihat ini, bukunya ini masih tahun kemarin. Sangat bagus sekali bagaimana profil sanitasi madrasah. Ini diterbitkan pada tahun 2020. Apa yang disebutkan dalam buku ini Bapak Ibu? Disebutkan 70% dari madrasah memiliki akses air minum yang layak. Tapi 30% masih belum. 50% memiliki akses ke sanitasi dasar, fasilitas sanitasi, tetapi 50% belum. 56% memiliki akses kepada kebersihan dasar, tetapi 44%
sekolah madrasah belum memiliki. Nah, ini datanya Bapak Ibu digambarkan dalam tabel, dalam diagram ini kita lihat bagaimana persentase dari indikator sanitasi madrasah. Nah, ini sebagai saya kaitkan Bapak Ibu tadi disebutkan pembangunan berkelanjutan itu. Nah, bukunya ini sangat bagus Bapak Ibu, nanti saya share linknya kalau Bapak Ibu ingin melihat lebih lanjut. Nah, satu hal lagi dalam pendidikan sekolah inklusif adalah partisipasi masyarakat. Itu sangat penting sekali. Hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat atau dengan orang tua sangat diharapkan juga dalam pendidikan inklusif. Hubungan baik antara sekolah misalnya, oh ya, Bapak Ibu guru sudah sangat berupaya, berusaha keras bagaimana mengajari anak-anak kita di sekolah madrasah untuk mereka sangat-sangat sensitif, JETSI, menerapkan pendidikan inklusif dengan baik. Tetapi ketika anak-anak kita itu kembali ke rumah, barangkali hal itu kurang didukung oleh orang tua misalnya. Sehingga pendidikan itu kembali lagi, misalnya ada kekerasan, ada bullying, ada misalnya orang tua di rumah, kamu ini anak yang bodoh, atau omongan-omongan atau kata-kata misalnya yang membuat anak itu tidak happy, tidak gembira misalnya. Nah, Bapak Ibu di sini salah satunya adalah upaya ini salah satu strategi kita agar orang tua juga terlibat dalam penerapan JETSI itu. Nah, yang berikut Bapak Ibu, di sini mau saya sharingkan dengan Bapak Ibu, pentingnya menghindari stereotip pelabelan dalam JETSI itu. Seperti apa? Salah satu contoh ya Bapak Ibu, dalam materi-materi pengajaran kita, narasi dan ilustrasi, kadang-kadang kita membuat ada pihak yang lemah, tetapi ada pihak yang kuat. Nah, ada yang kita tonjolkan misalnya menonjolkan sebagai pemimpin, laki-laki itu harus sebagai pemimpin. Atau kita sebutkan laki-laki itu harus menjadi ilmuwan, dokter, atau profesi misalnya sebagai politikus begitu. Nah, di sini juga kadang-kadang teks yang kita tunjukkan dalam materi pelajaran ada ilustrasi misalnya anak-anak laki-laki itu yang selalu lebih sukses kepada pelajaran atau eksperimen sains, tetapi barangkali jenis kelamin yang lain tidak. Atau nama-nama buku, nama-nama tokoh itu selalu misalnya nama Joko, nama David, atau kita sebutkan Andreas, atau nama laki-laki lain misalnya Bambang, dan sebagainya itu. Tetapi kita tidak menyebutkan Nina, atau Rina, atau Ratna, atau juga ada penggambaran yang hal-hal lain yang selalu menonjolkan laki-laki atau siswa laki-laki. Nah, disebutkan di sini agar kita tidak non-stereotype dalam pembelajaran atau materi yang kita sampaikan. Bapak Ibu, boleh saya mengajak Bapak Ibu memperhatikan gambar ini? Ini adalah materi pelajaran dalam sains. Yang perempuan ini yang perempuan ya Bapak Ibu, dia menyebutkan mungkin ini hujan terakhir musim ini, sebentar lagi kita akan memasuki musim kemarau. Nah, ini yang di tengah, siswa ini dia menanyakan, kenapa musim bisa berganti ya? Kenapa musim bisa berganti ya? Nah, di sini dijawab oleh yang siswa laki-laki ini karena bumi mengelilingi matahari. Adakah dari Bapak Ibu yang bisa memberikan komentar dari dialog 3 siswa ini? Masih silent semua ya. Bapak Ibu? Belum ya? Oke, saya coba lanjutkan ya Bapak Ibu. Di gambar ini disebutkan
Loh, Ada ada Bu, Kak? ada Bu. Ya. Oh, monggo Bapak Kenapa? atau Ibu Kak? Ya, silakan. Ya, 3 karakter anak siswa di situ itu perempuan yang dilabelkan selalu bertanya. Ya, Terima kasih. Ya. baik. Terima kasih Bapak. Apakah ada tanggapan lain? Satu penanggap lagi? Ya mungkin ini Bu tadi yang disebut bias gender Bu Ijin, Chandra Bu. Bias gender ada di situ ya Pak? Ya itu mungkin Bu ya, kalau dilihat seperti ini kan seakan-akan dua perempuan di situ tapi kedua-duanya tidak memiliki pengetahuan seperti si laki-laki, karena si laki-laki yang bilang karena bumi mengelilingi matahari kan Bu. Di sini mungkin Bu ya gambarannya. Kalau maaf Bu, Baik. saya mau jawab. Dari Ya, Pak. gambaran itu bahwa perempuan itu lebih mengutamakan emosional, sedangkan laki-laki rasional. Baik, baik. Ya. Terima kasih Bapak pertama, kedua, dan Bapak ketiga memberikan tanggapan. Ada Ada lagi? oh ada lagi? Ini menggambarkan laki-laki tidak pernah mau mengalah, artinya tidak pernah mau bertanya gitu, seolah-olah laki-laki itu sok tahu, perempuan itu jujur kalau dia tidak tahu gitu. Iya ya Pak. Ya, laki-laki itu tidak tahu juga. Gitu. Iya, baik, baik Bapak. Ya, ada mungkin yang seperti itu ya. Mari kita lihat di sini. Ini menampilkan tiga siswa ini ya Bapak Ibu. Satu perempuan digambarkan sebagai seorang yang membuat kesalahan berulang seperti menyentuh wajah panas. Maksudnya itu bisa terjadi dalam materi yang kita tampilkan. Nah, di sini perempuan yang bertanya, terus laki-laki itu yang memberikan jawaban. Ada kesan bahwa perempuan itu seperti yang tidak tahu atau mungkin tidak mencapai pemahaman dari materi yang sudah didengarkan, tetapi laki-laki ditunjukkan sebagai siswa yang memberi jawaban. Itu dari buku ini ya Pak, ditampilkan Bapak Ibu seperti itu. Nah, yang mau saya katakan Bapak Ibu, mohon maaf, agar dalam materi yang kita sampaikan itu tidak terjadi seperti itu, ada hal-hal yang ditunjukkan pihak yang istilahnya itu lemah dan tidak mampu, tetapi ada pihak yang selalu mungkin, oh ya laki-laki yang selalu mampu untuk menjawab pertanyaan atau soal begitu. Nah, satu contoh lagi Bapak Ibu di sini, ketika kita memberikan pelajaran kepada anak-anak, kadang-kadang kita selalu menunjukkan misalnya ini gambar di dalam rumah yang kita kalau untuk contoh-contoh pekerjaan di rumah itu biasanya kadang lebih sering ditunjukkan perempuan yang cuci piring, perempuan yang masak, atau di sekolah anak siswa yang perempuan yang harus bereskan kelas, bersihin meja, sementara anak laki-laki itu mengangkat kursi misalnya. Nah ini contoh yang bagaimana kita tunjukkan peran yang berbeda yang mungkin kita tunjukkan tidak seperti yang selama ini terjadi. Di gambar kedua ini Bapak Ibu, bahwa Bapak ini mengasuh anak menina bobokkan sampai anaknya tertidur. Nah, kadang-kadang orang mengira atau memahami itu adalah peran ibu saja, menina bobokkan anak. Tetapi sebenarnya adalah itu bisa dilakukan oleh ayah atau bapak juga. Hal-hal seperti ini, contoh-contoh yang positif, itu kita bisa tunjukkan, kreasikan kepada anak-anak didik kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu, contoh lagi misalnya dalam materi pembelajaran, ini adalah pahlawan-pahlawan yang mayoritas laki-laki kita tunjukkan. Tetapi barangkali bisa kita tunjukkan, ada juga pahlawan-pahlawan, tokoh-tokoh perempuan, bisa diketahui oleh anak-anak
misalnya dari Aceh, ada Cut Nyadin, dari tokoh-tokoh Indonesia Timur, Maluku, atau dari misalnya di Jawa yang bisa kita tampilkan. Tidak hanya misalnya mayoritas laki-laki semua. Kita lihat di sini Bapak Ibu, saya agak cepat sedikit untuk menghemat waktu. Di sini di gambar ini yang pegang sapu ini adalah perempuan. Ditulis di sini a house cleaner, pembersih rumah. Tetapi gambar yang di sini yang laki-laki dia adalah orang yang politik, berperan di dalam sebagai profesi politik. Di sini juga laki-laki dia sebagai seorang dokter. Apakah dokter perempuan tidak boleh? Misalnya begitu. Dan begitu juga materi-materi yang lain Bapak Ibu, bagaimana kita tidak membuat ketimpangan atau stereotip dalam apa yang kita sampaikan. Yang berikutnya adalah bagaimana agar kita memahami kebutuhan anak dalam melihat perbedaan dan keberagaman dalam siswa di kelas, dan bagaimana kita melihat buku cerita penyediaan ini tidak ada stereotip, dan bagaimana kita mengembangkan strategi pembelajaran inklusif itu adalah bahwa semuanya itu anak harus melihat kesetaraan dalam pembelajaran yang kita sampaikan. Saya mengajak Bapak Ibu dulu melihat, nanti akan saya share video untuk kita tonton. Ada 3 profesi dalam video yang akan kita lihat, video singkat saja. Ada 3 profesi di sana. Yang pertama itu adalah petugas pemadam kebakaran, ada dokter bedah, dan ada pilot pesawat tempur. Nah, 3 profesi ini akan kita lihat dalam video nanti, dan setelah kita tonton video ini, kami berharap Bapak Ibu mungkin ada nanti tanggapan tentang 3 profesi ini. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya akan share videonya. This afternoon. Apakah kedengaran Bapak? Halo. Bapak Ibu? Kedengaran. Baik, akan saya lanjutkan. Soon we're going to draw people doing different jobs. Kedengaran. This afternoon we're going to draw people doing different jobs. The first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on.